Coba bayangin, hobi yang dulu sering banget dibilang buang-buang waktu, sekarang jadi mesin ekonomi triliunan rupiah. Yap, beneran. Di sini kita bakal bongkar tuntas gimana sih industri game di Indonesia bisa berubah drastis dari yang cuma pixel di layar, sekarang jadi duit beneran. Langsung aja kita lihat angkanya ya, 43 triliun rupiah. Gila kan? Ini bukan angka main-main loh, ini nilai industri e-sports Indonesia di tahun 2023. Ini bukti paling jelas kalau main game itu udah bukan lagi cuma buat senang-senang. Ini udah jadi arena bisnis yang super serius. Nah, sekarang pertanyaannya, duit segede itu datangnya dari mana sih? Gimana caranya kegiatan yang dulu sering banget diremehin ini, sekarang malah bisa jadi sumber penghidupan buat banyak orang? Oke, kita bakal cari tahu jawabannya bareng-bareng. Oke, buat jawab itu semua, kita akan bedah 5 bagian penting. Pertama, kita lihat seberapa besar arena bermainnya. Terus, kita intip dalamnya ekosistem e-sports. Ketiga, kita bongkar dompetnya para pemain pro. Keempat, gimana caranya para kreator bisa dapat cuan. Dan terakhir, kita lihat realita di balik gemerlapnya dunia ini. Langsung aja kita mulai. Oke, kita masuk ke bagian pertama, arena bermain triliunan. Jadi gini, sebelum kita ngomongin duitnya, kita harus paham dulu pasarnya. Karena skala industri game di Indonesia ini ya inilah pondasi dari semua yang akan kita bahas nanti. Dan kuncinya ada di sini. Ada lebih dari 116 juta gamer di Indonesia. Coba bayangin, ini bukan cuma angka ya. Ini adalah lautan penonton yang melek digital. Nah, merekalah mesinnya, mesin yang ngegerakin roda ekonomi di seluruh ekosistem ini. Dari turnamen yang super gede sampai ke kreator konten yang baru mulai. Lanjut ke bagian kedua, kita masuk lebih dalam ke ekosistemnya. Pertanyaannya, gimana sih struktur industri ini bekerja? Mungkin ini bakal sedikit mengejutkan. Tapi, cara paling gampang buat paham itu justru dengan ngebandinginnya sama dunia lain yang mungkin kita lebih akrab, yaitu dunia startup. Ya beneran. Dua-duanya itu sama-sama digerakin oleh passion, inovasi, dan pikiran yang sama. Pokoknya harus tumbuh. Tapi ada satu beda yang penting banget. Kalau startup itu kan pusatnya di produk ya. Nah, kalau e-sports itu gabungan unik antara olahraga dan bisnis. Dan pusat gravitasinya, para pemainnya itu sendiri. Di dalam ekosistem ini ada 2 pemain kunci yang harus kita tahu. Pertama, ada developer. Anggap aja mereka ini arsiteknya, yang ngebangun gamenya dari nol. Terus ada publisher. Nah, mereka ini mesin marketingnya. Mereka lah yang ngejalanin semuanya. Dan sering banget mereka bikin turnamen e-sports. Kenapa? Yaitu cara paling cerdas buat bikin gamenya tetap hidup dan relevan terus-menerus. Oke, bagian ketiga. Ini yang ditunggu-tunggu. Kita ngomongin duitnya para pemain pro. Yap, para bintangnya. Gimana sih cara mereka dibayar? Apa cuma dari hadiah turnamen aja? Ternyata jawabannya jauh lebih kompleks dari itu. Jadi, pendapatan mereka itu datang dari banyak banget sumber. Ada yang jadi fondasi, yang bikin mereka stabil, yaitu gaji dari tim. Terus ada jackpotnya, yaitu hadiah turnamen. Gak cuma itu. Mereka juga dapat bagian dari penjualan item di dalam game, kayak skin misalnya. Belum lagi, mereka bisa bangun brand pribadi lewat sponsor dan jualan merchandise. Ini benar-benar bukan sekedar hobi, ini udah jadi model bisnis atlet zaman sekarang. Biar kebayang potensinya segede apa, coba kita intip ke luar negeri sebentar. Angka ini setara dengan 6,5 miliar rupiah. Itu gaji tahunan rata-rata buat satu pemain di Liga League of Legends di Amerika Utara. Gila kan? Walaupun ini di pasar luar, ini nunjukin kalau langit-langit pendapatan di karir ini tuh tinggi banget. Nah, sekarang kita geser sedikit. Selain jadi atlet profesional, ada jalur karir lain yang gak kalah basah loh, yaitu jadi kreator konten. Mereka inilah para penghibur, analis, dan ya, influencer yang ngebangun kerajaannya sendiri di dunia digital. Dan ini tuh kayak jenjang karirnya gitu. Biasanya semua dimulai dari yang paling dasar, dapat duit dari iklan di platform kayak YouTube. Makin gede penontonnya, makin banyak tawaran endorsement. Nah dari situ hubungan sama fans makin dekat, mulailah ada donasi pas live streaming, atau langganan konten eksklusif. Dan puncaknya, ya bikin bisnis sendiri, kayak jualan merchandise. Oke, bagian terakhir. Lebih dari sekedar game. Di balik semua angka yang bikin melongo tadi, ada sebuah realita. Realita yang jadi pembeda antara mereka yang cuma ngetop sebentar sama mereka yang bisa benar-benar bangun karir jangka panjang. Yuk, kita ngomongin soal profesionalisme. Kuncinya itu satu, profesionalisme. Salah satu masalah terbesar di industri ini yang sering banget kejadian, ya ini, star syndrome.
Jago doang, skill dewa itu gak cukup loh. Kalau nggak punya sikap profesional, nggak disiplin, dan nggak bisa kerja bareng tim, karir sebagus apapun gak akan awet. Mau bukti paling nyata kalau ini profesi beneran? Ya ini, pajak. Kalau penghasilan udah gede, tanggung jawabnya juga harus formal dong. Tabel pajak ini berlaku buat mereka sama persis kayak atlet profesional lainnya. Ini artinya negara pun udah mengakui kalau main game secara profesional itu ya sebuah pekerjaan. Jadi kita udah lihat pasarnya yang triliunan, ekosistem bisnisnya yang udah matang, bahkan pengakuan profesionalnya sampai ke urusan pajak. Sekarang tinggal satu pertanyaan besar. Mungkinkah arena digital ini bukan lagi sekedar pilihan karir alternatif, tapi justru bakal jadi salah satu pilar utama ekonomi kreatif Indonesia di masa depan? Menarik buat ditunggu.